Sama, walaupun tidak in person, tapi kita tahu bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Apapun masalah, situasi yang kita sedang hadapi, Allah berkuasa dan Allah sanggup mengubah semua situasi yang ada. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk doa teduh. Amin. Panggilan beribadah malam hari ini diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sebab Engkaulah Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, I exalt thee. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. For Thou, O Lord, art high
all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, and I exalt thee, and I exalt thee, and I exalt thee, O Lord. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkannya lebih jauh, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah firman yang baru kami baca ini. Kami rindu, biarlah sungguh kami memaknai ungkapan-ungkapan daripada firman-Mu itu, dan kami boleh merenungkannya, dan bukan hanya saja sekedar kami renungkan, tetapi bagaimana kami boleh dapat melakukannya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita renungkan hari ini yaitu menjadi pribadi yang diingat. Ya, menjadi pribadi yang diingat. Saudara-saudara, seperti apa kita akan diingat ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini? Ketika kita mendengar nama kita, apa yang akan dikenang oleh orang? Orang yang mengasihi atau penuh kebencian? Orang yang bersih atau koruptor? Orang yang jujur atau penipu? Diingat atau dilupakan? Nama kita akan dikenang orang sesuai dengan bagaimana kita hidup selama ini. Semua itu adalah pilihan, dan pilihan itu tergantung kita sendiri, bukan? Menjadi sosok dengan nama harum yang dikenal orang dari masa ke masa, yang akan dibanggakan oleh anak cucu kita, atau sebaliknya menjadi sosok dengan nama buruk yang akan menjadi bagaikan kutuk untuk disandang kepada keturunan kita. Oh saudara, betapa kasihannya jika anak kita akan dikenal sebagai anak koruptor, anak penipu, anak penjahat, dan sebagainya. Sesuatu yang bukan kesalahan mereka,
namun mereka harus menanggungnya sepanjang hidup mereka. Satu hal yang penting untuk diingat, lewat kita pun juga nama Tuhan bisa dikenal orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi contoh, misalnya Paulus yang tadinya seorang pembunuh, pembantai, namun kemudian ia menjadi pewarta Injil yang radikal hingga akhir hayatnya. Ada satu transformasi, bukan? Matius contohnya, tadi dikenal sebagai pemungut cukai yang mendapat cap orang berdosa. Tapi kemudian ia dikenal sebagai murid Kristus yang luar biasa. Bahkan sebagai salah satu dari 4 penulis Injil dalam Alkitab. Kita melihat misalnya sosok seorang wanita. Ya, coba kita lihat misalnya di dalam Perjanjian Lama. Ketika kita melihat latar belakang seorang yang bernama Rut. Rut terlahir sebagai perempuan bangsa Moab. Bangsa Moab dikenal sebagai bangsa yang menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah lain seperti Kamos, Baal Peor. Tapi kemudian Rut dikenal sebagai apa? Sosok yang sangat penting karena keteguhan dan kesetiaan imannya. Rut adalah nenek buyut Daud, dari garis keturunannya lah Yesus lahir ke dunia. Saudara-saudara, ada begitu banyak contoh-contoh lain yang kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab mengalami satu transformasi dari kegelapan menjadi terang, sehingga nama baik mereka dikenang sepanjang masa. Mereka bisa saja menolak karunia Tuhan dan akhirnya memiliki kehidupan yang berbeda. Tetapi mereka justru memilih taat dan setia. Apa yang terjadi? Nama mereka pun menjadi nama yang harum hingga hari ini. Sebaliknya kita bandingkan nama-nama yang tidak memilih setia dan taat. Contoh misalnya Saul, Firaun, Pilatus, dan sebagainya. Sesungguhnya Tuhan memberikan mereka kesempatan yang sama bagi siapapun. Namun pilihan kita sesungguhnya itulah yang menentukan, itulah yang membuat bagaimana sebagai orang yang dikenal namanya harum setelah dia tinggalkan dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita menerima Kristus, sesungguhnya kita pun menjadi ciptaan baru. Betapa indahnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang terjadi? Ada transformasi. Apa yang terjadi? Ada pemulihan di sana. Dari dalam hidup lama menjadi baru. Sosok masa lalu kita yang kotor dan penuh dengan noda ditransformasikan menjadi ciptaan baru. Saudara, itu sesungguhnya idealnya. Tapi jujur saya katakan, manusia bisa kembali mengotori hidupnya dengan berbagai bentuk dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu. Atau godaan-godaan kedagingan, akibatnya apa yang terjadi. Ciptaan baru ini pun bisa kembali rusak seperti halnya yang lama. Bahkan mungkin lebih parah. Saudara-saudara, alangkah ironisnya ketika image diri kita dipulihkan Tuhan, menjadikan kita sebagai ciptaan baru yang bersih. Tidak kita syukuri. Tidak kita pakai sebagai awal yang baru untuk melangkah dalam ketaatan iman kita. Alangkah ironisnya, saudara. Sesungguhnya tidak peduli siapa masa lalumu, masa lalu saya. Tuhan sesungguhnya memulihkan, menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Siapapun di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya dipulihkan.
Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, ketika kita merenungkan tema ini, warisan apa yang paling berharga untuk kita berikan kepada anak cucu kita supaya kita diingat, supaya kita dikenang? Ketika kita kembali melihat terang firman Tuhan tadi, maka poin yang pertama yang menjadi perenungan bagi kita, yaitu di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Poinnya apa di situ? Berpegang pada ajaran firman Tuhan. Kita harus garis bawah itu. Kita akan mewariskan sesuatu yang berharga kepada anak cucu kita, maka kita harus mulai berpegang pada ajaran firman Tuhan. Ayat 3 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Paulus meminta Timotius sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan dan beratnya pelayanan, jangan terganggu dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Apakah itu pengabaian dirinya sebagai seorang hamba Tuhan yang dianggap remeh, yang dianggap mudah, atau dengan berbagai ajaran-ajaran yang sesat yang dipropagandakan di tengah-tengah jemaat. Tetapi Paulus memberi pesan kepada Timotius, tetapi jadilah manusia Allah yang mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu dicatat di dalam pasal 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Itu satu penekanan yang akurat. Bagaimana dia bisa ibadah, bagaimana dia setia, bagaimana dia bisa mengasihi, bagaimana dia bisa sabar, bagaimana dia melakukan kehidupan yang penuh lemah lembut. Tidak lain daripada dia berpegang pada ajaran firman Tuhan. Ada suatu pembentukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah harus kita terima. Meskipun ada hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, tetapi justru itulah kita dibentuk menjadi man of God, menjadi manusia Allah. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5 ini, ada hal-hal penting untuk kita sadari. Yaitu setiap kali kita melayani Tuhan, setiap kali kita melakukan apa saja pelayanan itu, tidak boleh lepas daripada apa yang kita ajarkan. Betul-betul harus bersih, sehat. Itu yang diungkapkan oleh Paulus itu hati yang murni. Makanya Paulus mengatakan, aku tahu ada iman yang murni tumbuh di dalam hidupmu. Aku tahu imanmu itu tulus, ikhlas. Isi dari imanmu itu benar. Benar adanya. Yaitu apa? Pengajaran yang sehat. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Tetapi sesungguhnya itu tidak cukup. Tetapi harus diperlukan satu keseimbangan hati dan pikiran yang bersih adanya. Makanya Paulus mengatakan di ayat 3, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Artinya apa? Ajaran firman Tuhan yang benar dan hati yang murni adalah dua hal yang penting. Hati bersih, nurani, tulus di hadapan Tuhan. Jadi pengajaran yang kita ajarkan tidak ada maksud dan motivasi yang lain. Ya, tidak perlu kita membanggakan diri. Tetapi pengajaran yang kita berikan itu bukan pengajaran untuk menyombongkan diri kita. Bukan pengajaran untuk menipu orang lain. Bukan pengajaran ada unsur-unsur lain. Memuji diri. Ya, saya hebat. Karena saya tahu ajaran ini hebat. Bukan, saudara. Tetapi marilah kita mengukur satu kesuksesan pemahaman kita itu akan ajaran kebenaran firman itu didasarkan atas apa? Hati yang murni. Hati yang tulus. Terbuka dan bersih di hadapan Tuhan. Makanya itu Paulus itu begitu menekankan kepada Timotius. Nenek Timotius itu bernama Lois. Disebut itu.
Dan ibu Timotius itu bernama Eunike, juga itu berurutan disebut. Kenapa? Karena kedua tokoh ini, nenek dan ibunya Timotius itu, memiliki dampak yang besar bagi diri Timotius. Kehidupan dan pengajaran yang diberikan oleh nenek dan ibunya itu bertumbuh tertancap di dalam diri Timotius itu sendiri. Sehingga itulah yang membuat Timotius itu bertumbuh. Dia mengalami satu pengalaman dibesarkan menurut nilai-nilai firman Tuhan. Dan hal itu bukan hanya teori, dia mempraktekkan dalam pelayanannya kepada jemaat. Sehingga dia mendapat suatu pujian dari Bapa rohaninya. Jadi ini sangat penting bagi pelayanan kepada jemaat. Sekalipun Timotius masih muda, tapi dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kenapa? Telah tertanam ajaran firman Tuhan yang sangat kuat dari neneknya dan dari ibunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masa ini banyak anak yang menganggap rumah hanya sebagai tempat makan dan tidur. Banyak kita dengarkan itu. Seolah tidak ada nilai yang mereka rasa penting tinggal di rumah sendiri. Padahal keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk menerima pendidikan, pengajaran firman Tuhan, dan juga tempat untuk mempraktekannya. Ini jauh lebih penting dan akan mempengaruhi karakter anak-anak kita kelak. Nah, hal seperti itu mereka tidak mendapatkannya. Makanya mereka tidak kerasan di rumah. Tidak betah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini seperti pada zaman Timotius. Allah memakai saudara dan saya sebagai orang tua yang setia untuk memiliki satu kewajiban untuk kita tinggalkan warisan pengajaran firman Tuhan yang sehat, tulus, murni kepada generasi-generasi kita. Mungkin hal itu misalnya di dalam doa, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kita pasti, saudara dan saya, dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Di saat kita ada tekad untuk menanamkan benih-benih seperti itu. Kita tidak bisa hanya mengajar anak-anak kita melalui teori-teori, tapi harus kita praktekkan firman itu sendiri. Kitalah pelaku daripada firman Tuhan itu bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, dalam setiap aspek kehidupan. Ya, seperti saat menghadapi masalah misalnya, ketika kita mendapatkan berkat, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, bagaimana kita peduli, dan kita kasih contoh kepada anak kita. Dan banyak aspek lain yang didasarkan kepada ajaran firman Allah. Saudaraku, pasti saudara setuju dengan saya katakan bahwa dengan hidup anak cucu kita harus kita bentuk mereka di dalam firman Tuhan, bukan dibentuk oleh dunia ini. Amin. Ingat saudara, hanya ada satu kunci untuk bangkit di tengah-tengah yang situasi sulit, yaitu memegang ajaran yang benar dari firman Tuhan dan menjaganya sebagai harta yang sangat berharga. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita wariskan lagi supaya kita diingat? Yaitu kita mewariskan iman. Ya. Kita wariskan iman yang kita percaya itu kepada anak cucu kita. Saudara, memang ada berbagai bentuk warisan ya. Ada warisan yang bersifat kebendaan, misalnya rumah, tanah, harta, deposito dan sebagainya. Tapi ada pula warisan yang tidak terlihat, seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, budi pekerti, keteladanan hidup, dan sebagainya. Nah, dalam bacaan hari ini Rasul Paulus membicarakan jenis warisan yang kedua, bukan? Yaitu warisan iman.
Iman itu tidak terlihat, namun dampaknya itu terlihat dalam hidup seseorang. Nah, itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus berdoa agar Timotius itu bertekun dalam kehidupan iman tersebut. Iman dan dampaknya dalam hidup sehari-hari itu merupakan karunia dan karya daripada Roh Kudus. Namun Tuhan dapat memakai seseorang untuk mewariskan iman tersebut kepada orang lain. Ya, contohnya Paulus melihat Timotius mewarisi iman ibunya Eunike dan mewariskan iman neneknya yaitu Lois. Iman Timotius juga semakin diteguhkan oleh ajaran sehat dan teladan Paulus, bukan? Ayat 13. Sungguh suatu warisan yang teramat berharga. Timotius sempat terguncang sebetulnya imannya dalam menghadapi situasi yang terjadi ketika dia menerima berita bahwa bapa rohaninya yaitu Rasul Paulus akan mati dibunuh di Roma. Nah, di dalam konteks itulah Paulus berbicara mengenai iman nenek moyang. Ya, ingat nenekmu Lois, ingat ibumu Eunike yang sudah teruji di dalam setiap pergumulan. Sudah teruji di dalam setiap ancaman dari orang-orang Yahudi. Ya. Itu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Nah, di sini kita melihat bahwa neneknya dan ibunya memberikan pengaruh yang baik. Ayahnya memang tidak disebut, mungkin di dalam tafsiran ya mungkin ayahnya sudah duluan meninggal dan juga bukan orang Yahudi ya. Tetapi itu tidak menjadi pengaruh. Oleh sebab itu saudara, investasi yang besar untuk keluarga bukanlah rumah, bukan emas, tetapi anak-anak kita, supaya mereka itu meraih masa depan. Untuk pendidikan anak, orang tua tidak boleh terlalu banyak hitung-hitungan. Orang tua harus memberikan yang terbaik kepada anak. Ketika orang tua berani berkorban, maka anak itu akan menerima sesuatu yang indah. Bahkan di sanalah orang tua sudah menjadi pahlawan. Ingat saudara, Yesus sudah berkorban bagi kita sehingga kita memiliki arti hidup. Maka kita juga berkorban supaya anak menemukan arti dalam dirinya, arti hidup yang sesungguhnya, dan menemukan potensinya untuk dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita harus menyadari tujuan akhir hidup setiap orang percaya. Ya, bahwa akhir hidup tujuan orang percaya yaitu bersama Tuhan di surga. Sehingga warisan yang sesungguhnya harus berfokus pada perspek tujuan akhir itu, yaitu warisan iman. Warisan iman inilah satu-satunya warisan yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dirampas oleh siapapun, dan itulah keselamatan bagi kita orang percaya. Saudaraku, nenek Timotius Lois dan ibunya Eunike contoh orang tua yang berhasil, yang telah menanamkan benih firman Tuhan dan memberikan warisan iman yang tak ternilai. Saudara masih ingat William Franklin Graham dan istrinya Moro Graham adalah contoh juga orang tua yang berhasil meneruskan warisan iman dengan terus membimbing anaknya dalam praktek berdoa bersama, membaca merenungkan firman Tuhan dan setia di dalam beribadah di gereja. Maka warisan iman begitu kaya dan membuat anak mereka semakin beriman dan menerima panggilan Tuhan sebagai penginjil yang hebat, penginjil yang luar biasa. Siapa dia lagi? Yaitu almarhum Billy Graham. Saudara-saudaraku, menjadi apa kita diingat? Ini satu perenungan yang tidak mudah. Menjadi apa saudara dan saya diingat? Investasi yang terbesar bukanlah rumah, mobil, atau emas, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka meraih masa depan. Sudahkah kita mewariskan ajaran firman Tuhan kepada mereka? Atau ajaran dunia? Sudahkah kita mewariskan iman kita kepada mereka sebagai harta yang tak ternilai? Atau warisan yang tidak dapat dirampas? Saudaraku, ingat, warisan iman inilah
yang menentukan kita orang percaya pada tujuan akhir hidup kita di dunia ini yang hanya sementara, yaitu menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan firman-Mu, dan biarlah bukan hanya sekedar kami dengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku daripada firman-Mu itu. Sehingga kami selalu diingat ketika telah kami menanamkan ajaran firman Tuhan kepada anak cucu kami dan mewariskan iman yang kami percaya saat ini kepada mereka. Itulah yang dikenang oleh anak cucu kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menaikkan pujian Engkaulah kekuatanku sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita dapat berdoa bersama. Mari kita memulai doa syafaat ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai minggu terakhir di bulan Mei ini. Kita mau bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan, pekerjaan, dan juga kesehatan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sampai pada akhir minggu ini di bulan Mei. Kami bersyukur hari demi hari Kau boleh memberkati kami. Hari demi hari sekali lagi Kau boleh
menolong kami di dalam segala pergumulan kami, di tengah segala kesulitan kami, namun Kau selalu membuka jalan, anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami, untuk pekerjaan juga, untuk juga banyak sekali berkat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kepadamu. Nah, dari itu ya Tuhan, kami memulai doa kami dengan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau baik, karena Engkau Allah yang selalu menyediakan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang bergumul secara kesehatan. Kita mau berdoa terus mendukung untuk Ibu Diana. Ibu Diana adalah adik dari Ibu Helena yang saat ini berada di Indonesia yang menderita penyakit kanker. Kita terus doakan untuk Ibu Diana. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong, memberkati di dalam setiap proses yang ada. Kita terus berdoa untuk Ibu Martina, Ibu Sieni. Kita juga berdoa untuk Bapak Irawan. Bapak Irawan adalah anak dari Pak Markus dan juga Ibu Yani, yang saat ini Pak Irawan berada di Bandung, yang terus melakukan treatment. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong, juga menyembuhkan. Kita terus berdoa untuk Bapak Vincent Fasio dan juga Bapak Roni Lim. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini bergumul secara kesehatan. Kami mohon anugerah Tuhan, kiranya Kau boleh menguatkan mereka ya Tuhan, di tengah kelemahan tubuh mereka, di tengah mereka begitu sulit dengan penyakitnya Tuhan. Berikan mereka terus pengharapan, berikan mereka terus kekuatan yang berasal daripada Engkau saja. Kami berdoa ya Tuhan, bagi secara khusus bagi Ibu Diana yang berada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong dalam setiap proses yang harus dilakukan di sana. Berdoa untuk dokter yang harus mengambil setiap langkah, tindakan, kiranya Kau berikan hikmat bagi mereka. Berdoa juga untuk berdoa bagi Ibu Martina, bagi Ibu Sieni, kiranya Kau boleh tolong, berikan dia terus kekuatan hari demi hari. Kami berdoa juga untuk Bapak Irawan yang berada di Bandung, kiranya Kau terus boleh memulihkan dia Tuhan, campur tangan, berikan dia kesembuhan, kiranya Kau boleh menjamah sakit penyakitnya, agar sungguh dia boleh sehat dan juga boleh terus berharap kepada Tuhan. Berdoa terus bagi Bapak Vincent Fasio dan juga Bapak Roni Lim, kiranya Kau boleh menolong mereka di tengah sakit penyakit yang ada. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang juga mungkin bergumul secara kesehatan yang mungkin belum kami sebutkan satu persatu, kiranya Kau boleh menyembuhkan mereka juga ya Tuhan, menjamah mereka dan berikan mereka kekuatan dan harapan di dalam Engkau saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah Minggu. Mari kita berdoa untuk ibadah yang ada dari kebaktian bahasa Indonesia, kebaktian bahasa Inggris, Sunday School. Kita doakan agar sungguh Tuhan campur tangan dan juga menolong, agar sungguh kebaktian boleh berjalan dengan baik dan jemaat boleh diberkati. Kita terus mendoakan bagi pelayan yang melayani. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus bagi ibadah Minggu. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan dari setiap ibadah Minggu yang ada. Hari minggu demi minggu ya Tuhan, kami berdoa agar sungguh kami boleh merasakan Engkau, kami boleh menikmati Engkau lewat ibadah yang ada. Oleh karena itu ya Tuhan, lewat ibadah, lewat dengan internet, dengan YouTube, dan segala platform yang ada ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong agar sungguh boleh berjalan dengan baik, sehingga sekali lagi jemaat Tuhan boleh diberkati dan juga kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk para pelayan yang melayani, kiranya Kau terus boleh memberkati mereka ya Tuhan, agar sungguh mereka dalam keadaan yang sehat dan juga baik, memiliki segala persiapan yang mereka lakukan juga dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang berada di Amerika. Kita berdoa untuk setiap orang yang percaya, agar sungguh mereka terus memiliki semangat bersaksi untuk Kristus, karena ada Roh Kudus yang memimpin dan juga menolong mereka. Kita berdoa agar sungguh hidup mereka, orang-orang Kristen di Amerika, boleh sekali lagi boleh menjadi testimoni bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika. Kami mau terus berdoa bagi gereja-gereja juga Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati ya Tuhan, orang-orang Kristen, agar sungguh dalam kuasa Roh Kudus boleh sekali lagi orang-orang Kristen ini sekali lagi dibangkitkan semangatnya, boleh terus bersaksi lewat kata-kata, lewat hidup mereka, menjadi sekali lagi pelita bagi Injil, bagi di Amerika ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk orang-orang Kristen di Amerika, agar sungguh Kau boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan di ICLA. Kita doakan bagi usaha pekerjaan jemaat, agar Tuhan boleh menolong dan juga memberkati. Kita mau ingat juga mungkin jemaat ada yang mungkin mengalami kesulitan,
mungkin secara dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau mungkin secara finansial dan apapun itu, agar sungguh Tuhan boleh bukakan jalan yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa bagi jemaat di ICLA. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di ICLA. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja. Kami berdoa Tuhan agar sungguh dalam bekerja mereka, Kau boleh memberkati mereka di dalam setiap pekerjaannya. Kiranya Kau boleh melindungi Tuhan. Kami berdoa juga untuk bagi jemaat yang mungkin pada saat ini mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam kesehatannya, di dalam mungkin hal-hal lainnya yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, Kau tahu, Kau Maha tahu dan Kau mengerti di dalam setiap kondisi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan, menolong mereka ya Tuhan, agar sungguh diberikan terus kekuatan, diberikan hikmat, kiranya Kau bukakan jalan mereka bagi mereka yang terbaik. Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk anggota keluarga kita. Kita mau ingat untuk suami kita mungkin, untuk istri kita, untuk mungkin anak-anak kita, cucu, ada orang tua atau mertua, menantu. Kita mau ingat mereka saat ini. Kita mau mendoakan mereka agar sungguh Tuhan boleh memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, kerohanian mereka, dan agar sungguh mereka boleh sekali dalam keadaan baik. Mari kita mau mendoakan anggota keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau boleh memberikan kami keluarga. Dan kami mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami. Kau berkati kami ya Tuhan, berkati suami kami, berkati istri kami, anak-anak kami, cucu kami. Ya Tuhan, orang-orang tua kami yang mungkin ada yang lemah tebu, mengalami kesulitan. Kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga kami ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka. Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan, secara khusus dari situasi pandemi yang ada ini Tuhan. Kiranya Kau terus boleh memberkati mereka terus boleh bertumbuh di dalam iman, mereka terus boleh percaya kepada Tuhan, hidup mereka boleh sekali lagi diberkati Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk anggota keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati mereka satu persatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk misionaris yang berada di Indonesia, mereka yang sudah Tuhan boleh panggil melayani ke daerah-daerah. Kita mau berdoa bagi mereka, kita mau berdoakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan mereka, Tuhan boleh memberkati setiap kali orang yang bertemu dengan mereka, agar sungguh Injil boleh diberitakan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan banyak orang boleh percaya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi para misionaris yang berada di Indonesia. Kau boleh memanggil mereka, dan Kau boleh mengutus mereka di dalam ladang pelayanan. Kami mau ingat mereka ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati di dalam setiap pelayanan yang harus mereka lakukan ke daerah-daerah. Kiranya Kau boleh mencukupkan apa yang mereka perlukan. Kiranya Kau boleh sekali lagi dengan kata-kata mereka, lewat sikap hidup mereka ya Tuhan, boleh sekali lagi orang boleh mengenal Tuhan. Boleh sekali lagi mereka boleh mengenalkan Injil Kristus ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang di sana ya Tuhan, yang mungkin masih menolak, masih sekali lagi sulit untuk menerima Kristus. Kiranya Kau boleh Roh Kudus-Mu melembutkan hati mereka, agar sungguh mereka boleh Kau jamah, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan banyak orang boleh sekali lagi mengenalkan Tuhan. Inilah kerinduan doa kami, kiranya Kau boleh sekali lagi memberkati para misionaris yang berada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk keamanan juga kedamaian di seluruh dunia, terutama untuk negara-negara yang sedang mengalami konflik pada saat ini. Kita tahu mungkin secara khusus bagi negara Israel Palestina yang mengalami konflik, kita doakan agar sungguh terjadi kedamaian di dunia ini, agar sungguh ada damai, dan Tuhan sekali lagi boleh campur tangan di dalam setiap peristiwa yang ada. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi dunia, bagi pemimpin-pemimpin dunia, bagi rakyat-Mu di seluruh dunia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau sekali lagi boleh memberkati setiap negara yang ada, agar sungguh tidak terjadi konflik-konflik, agar sungguh sekali lagi terjadi kedamaian, kiranya Kau boleh memelihara keamanan. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh terjadi kesatuan di negeri ini, kiranya Kau boleh campur tangan di dalam setiap pemimpin, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, di dalam mereka memimpin, di dalam negara sudah Kau percayakan bagi mereka.
Kami berdoa terus bagi Israel dan juga Palestina yang mungkin terus sekali lagi sering mengalami konflik-konflik. Kiranya Kau boleh campur tangan agar sungguh terjadi kedamaian. Kami menyerahkan dunia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Mari kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Mari kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kita yang terakhir, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara, kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, agar kita terus tetap kuat, tetap semangat di dalam berdoa kepada Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.